Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan ngobrol lagi dengan salah satu orang yang sangat luar biasa yang kemarin sudah saya share pamfletnya. Saya kenalkan dulu, ini adalah Arum. Barangkali ada yang sudah tahu ya, Arum Yulia Lestari. Beliau adalah mahasiswa berprestasi FPS tahun 2018, terus pernah juara puisi tingkat internasional, lalu penulis buku, editor, deklamator, dan aktif organisasi. Nah, sebentar lagi kita akan menunggu Arum muncul ya. Nah, nanti barangkali ada teman-teman yang pengen tanya langsung, boleh langsung di komentar. Ya, ini sepertinya mau masuk ya. Oke teman-teman, barangkali ada yang eh, mau bertanya, boleh ya. Nanti langsung komen. Oh ya, untuk acara ngobrol-ngobrol santai ini sebenarnya acara yang untuk mengisi waktu luang yang gabut gitu ya. Jadi saya pengen ngobrol sama teman-teman yang menginspirasi. Barangkali dengan cerita-ceritanya dan pengalaman-pengalamannya kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang berharga dari situ. Nah, untuk acara ngobrol santai ini biasanya insya Allah akan rutin saya lakukan di hari Senin dan Kamis malam ya. Kamis malam sekitar pukul setengah 8 malam. Nah, ini dia orangnya sudah datang. Jadi nggak sabar. Mana dia? Halo Arum, boleh langsung gabung Rum? Wah, ini Diana ya. Diana sudah mulai tanya bagi tips. Oke, nanti biar dijawab langsung. Oke, sebentar. Nah, mana ini? Siarkan langsung, oke. Rum, kok nggak bisa gabung ya Rum? Terima. Menampilkan siaran langsung ini. Oke, siarkan langsung. Apa sinyalnya ya? Sebentar ya teman-teman. Nah, ini. Halo Rum, Hai Di, suaraku kedengeran suaramu nggak? denger tapi gambarmu kok nggak ada ya Rum? Oh Wait, iya. wait, oke. Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih Riyadi. Arum, ini sudah lama kita rencanakan ya, tapi baru bisa malam hari ini. Oke, Rum, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai, sebelumnya saya ingin memperkenalkan Arum dulu ya. Atau Arum dulu kenalan deh. Oke, ya kenalannya apa aja nih Di? Nama aja kali Nama ya. boleh, terus Aku Arum. sama yang lain-lain. Oh iya, oke. Aku Arum Yulia Lestari, biasa dipanggilnya Arum. Aku asalnya dari Kebumen. Kebumen.
Udah, itu Oh, aja deh. cuma itu Rum, nggak ada yang lain. Mungkin sekarang aktivitasnya Nanti ngapain sambil gitu. jalan, oh iya. Oke, kalau sekarang aktivitasnya lagi live IG sama Riyadi. Nih ada yang komen nih, Arum jomblo. Nah, ini perlu dikonfirmasi nih. Belum. Kira-kira jomblo nggak? Nanti kita akan cari tahu di akhir ya. Oke, Arum, ini malam hari ini agendanya sangat santai ya, Rum. Kita cuma sharing-sharing tok. Ini sebenarnya acara gabutku ya, maksudnya daripada membuang-buang waktu yang nggak, ya maksudnya daripada tidur, rebahan, terus akhirnya nggak ada yang diajak ngobrol. Akhirnya saya buat ngobrol-ngobrol santai dia. Barangkali teman-teman yang nanti nonton, entah nonton live atau di feed Instagram juga bisa terinspirasi dari cerita-cerita yang disampaikan. Oke Rom, untuk malam hari ini ngobrolannya Amin. tentang pengen nggak cuma kuliah aja, nyambi jadi mapres misalnya. Nah itu sebenarnya topik utama kita ya. Nyambi jadi mapres. Mapres itu apa? Nah nanti kita akan dengarkan cerita langsung dari Arum ya. Sebelumnya saya ingin membacakan beberapa hal yang penting terkait dengan Mbak Arum ini ya. Kemarin sudah saya share pamfletnya ya. Yang pertama, mahasiswa berprestasi FBS tahun 2018. Yang kedua, pernah menjadi juara satu baca puisi tingkat internasional. Terus penulis buku, editor, deklamator, aktif organisasi, dan lain-lainnya yang masih banyak yang belum bisa saya sebutkan. Oke, Rum, itu sedikit ya yang bisa saya sebutkan. Nah, nanti lebih banyaknya dari Arab sendiri. Oke, Rum, yang pertama, Arum ini sekarang kegiatannya ngapain sih? Oh iya, kalau sekarang masih di penerbitan sih. Sekarang lebih seringnya di bagian ghostwriter-nya daripada di bagian editornya. Oh, Jadi lebih kayak apa ya, ghostwriter itu mungkin disebutnya mirip penulis bayangan ya. bukan ghosting kan, Jadi Rum? kalau dianalogikan, misal, oh, baik, kayak kamu Dedi yang sering ghosting. Kalau mungkin kalau dianalogikan ghostwriter itu misalkan Riyadi pengen bikin gerobak nih, terus nanti idenya, desainnya, kemudian permintaannya seperti apa, itu nanti disampaikan ke ghostwriternya, kemudian dibuatlah gerobak itu. Nah, itu sama dengan buku-buku yang sering di ini juga ya sama aku. Aku aja ya di kayak kalau Iya, saya nggak itu apa-apa. formal Santai-santai. banget. Oke, berarti nah, Ya, lebih. Mm, terus lanjut dulu, Rum. oke, jadi lebih ke ghostwriter itu, kemudian ada beberapa proyek juga dengan Bapak Ibu dosen. Yes. Oh iya, Itu oke. yang sangat keren. Selamat bergabung ya. Hmm, Wah, ini bergabung. ternyata, Rum, Ini Riyadi yang ini ya, komen ternyata idolamu ya semua, Rum. kenapa? Fansmu. Nggak ada fansku yang orang. Tapi tapi cewek semua ya. Kok nggak ada yang Ada, cowok nanti sih? pasti ada, Rum. Oke, Rum, berarti sekarang kegiatannya masih ini Iya, ya, di oke. penerbitan gitu ya. Terus selain itu ngapain, Rum? Ya, masih di penerbitan. Apa? Selain di penerbitan, Arum kesibukannya ngapain sih? Aku ngapain ya? Ya nggak terlalu sibuk-sibuk banget sih, di paling masih riset sama yang lagi di mau paparkan. Ya nanti kayaknya itu buat ini aja deh, jangan diomongin di sini. Oh ya, jadi Sebenarnya ada. Iya, kayaknya itu mungkin belum bisa aku publikasiin. Mungkin nanti ya bisa dipublikasiin di lain waktu. Tapi kalau untuk sekarang lebih seringnya di bidang penerbitan. Dan ada beberapa juga yang ikut mengajar dengan Bapak Ibu di beberapa instansi. Halo. keren. Itu yang sangat luar biasa. Jadi ini tadi aja banyak banget ya
termasuk Diana tadi juga tanya. Diana ya, Rum? Tahu ya, Rum? Diana tadi juga tanya. Nah, itu Diana nanti ya. pertanyaan Diana kita akan Diananya menjawab di sesi akhir ya. Karena kemarin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di DM ya, Rum, pas tak share pamfletnya. oh Nah, ya. Rum, membicarakan soal kuliah nih, Rum. Sekarang kan Arum ya statusnya masih mahasiswa ya, tapi yang lebih tinggi daripada S1 gitu. Kalau ngomongin soal kuliah S1 waktu itu, Arum kan nggak cuma kuliah Dok, ya, tapi ada banyak kegiatan yang diikuti. Nah, kira-kira kenapa sih Rum atau apa yang membuat Arum ini tergerak untuk tidak hanya kuliah, Dok? Oh ya. Kalau saat itu yang pertama sih ingat banget ya di karena kita kebetulan satu jurusan dulu waktu apa ya namanya Iya, Gema ya kayak ah, makrab gitu Gema ya waktu Gema gila itu yang tunjuk tangan saya pernah mewawancarai presiden siapa saya pernah menjuarai ini itu banyak banget teman-teman kita yang punya prestasi segudang seperti itu padahal aku sendiri dari SD, SMP, SMA kayak nggak pernah deh memiliki kejuaraan sampai nasional, baru-baru nasional ya. Juara makan kerupuk se-RT aja nggak pernah. sama Rum sama. Jadi kayak iya, jadi rasanya kok mereka bisa ya, sedangkan aku nggak punya modal apa-apa, jadi pengen nyoba juga dan alhamdulillahnya Bapak Ibu dosen kita di jurusan Bahasa Indonesia sangat membuka apa ya menuntun kita kali ya, membimbing kita untuk bisa ikut ini, ikut itu, fasilitasnya juga sangat diberikan ke kita, jadinya bisa berprogres dengan lebih baik itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang kuliah, jadi aku itu kayaknya Riyadi juga udah tahu ya, aku itu anak nomor Oh. 9 dari 9 bersaudara. Iya, keluarga aku besar. Jadi kalau lagi pada kumpul nih di rumah misalkan lebaran, kita tuh kayak korban pengungsian. Karena tidurnya berjajar-jajar kayak gitu karena saking banyaknya. Nah, dari 9 itu dulu jadi 9 itu yang laki-laki hanya satu, perempuannya itu ada 8. Nah, dulu yang mengenyam pendidikan sampai kuliah itu cuma Mamas yang satu itu, tapi itu cuma sampai D3. Sedangkan yang lain itu hanya SMK semua. Jadi di antara yang lain yang emang punya niat benar-benar untuk kuliah tuh ya cuma aku. Makanya dari SMP itu langsung diarahin atau kepikiran untuk ambil SMA. Nah, sedangkan kakak-kakak aku itu eh, dari lulus SMK seringnya langsung kerja, terus 3-4 tahun kemudian menikah. Aku mikirnya di usia yang saat kita masih S1 itu dulu, kakak-kakak aku itu, mbak aku, mas aku, udah pada bisa ngasih materi ke orang tua aku, tapi aku belum bisa, malah lebih sering dikasihnya Iya. ya, malah setiap ini dikasihnya itu jadi rutinan. Jadi mikirnya kalau aku belum bisa ngasih materi, seenggaknya adalah yang bisa dibanggakan, mungkin lewat prestasi kali ya, dulu mikirnya kayak gitu. Jadi, karena pengen bikin ibu bangga tanpa harus dari materi, seenggaknya lewat celahnya ya lewat beberapa ikut event perlombaan atau ikut kegiatan-kegiatan di luar atau di dalam kampus dan lain sebagainya. Itu sih jadi dulu karena pengen bikin ibu senang aja karena bapak kan udah gak ada ya sejak SD. Jadinya tinggal ibu, jadi pengennya gimana caranya pengen bikin ibu senang. Menolong Gitu sih, jadi itu tersentuh dua aku Rum. dua hal Aku yang ya sampai sekarang juga masih jadi beban waduh keluarga gitu Rum. Oke berarti awalnya kita iya sama sama. Rum. Oke berarti memang awalnya niatnya memang pengen benar-benar murni membahagiakan kedua orang tua gitu ya. Maaf membahagiakan ibunya gitu ya, orang tua. Terus akhirnya ikut beberapa kegiatan tadi tingkat
regional, nasional, bahkan internasional. Ini yang waktu itu masih saya ingat dan saya sangat terkagum dengan Duo Arum kalau di jurusan ya. Duo Arum ini sangat menggelora gitu di jurusan. Pernah menjadi salah juara satu baca puisi tingkat internasional. Nah, itu kira-kira bisa diceritakan nggak, Rub? Hmm. Pengalamannya bagaimana, terus Oh iya. prosesnya seperti apa gitu? Itu sebenarnya ya pengalaman yang sangat menyenangkan dan eh, pengalaman yang aneh juga sih menurut aku bukan aneh ya, kayak di luar ekspektasi aja. Jadi itu acara diselenggarakan di Solo. Jadi ceritanya itu kita diminta untuk membaca puisi, itu sudah ditentukan Iya. puisinya. Kemudian kita buat video untuk dikirim. Jadi yang diundang ke Solo itu finalis-finalis yang sudah melewati babak penyisihan. Yang diundang itu ada 30 finalis. Di jurusan kita yang masuk tiga, yaitu ada aku, Arumi, sama si Mas Arbi ya, tiga itu. Nah, pas lagi latihan itu ingat banget saat yang lain gak berangkat, yang berangkat tuh cuma aku sama Pak Fafa. Duh, terima kasih sekali Pak Fafa. Pak Fafat, kemudian Pak Burhan, Pak Sendang, itu inget banget waktu itu yang datang cuma aku. Terus kita review tuh 30 finalis itu dan 30 finalis itu semuanya udah juara Peksi Minas, juara Peksi Mida, juara FLS 2N, pokoknya hampir semuanya itu punya predikat juara lah yang lolos ke 30 besar itu. Sedangkan aku waktu itu belum ada juara apa-apa, apalagi itu langsung tingkat internasional ya. Jadi waktu waktu itu diskusi dengan Pak Fafa, Rum, ini tuh yang ikut udah nggak asing semua nih nama-namanya di perlombaan Iya. baca puisi dan rata-rata nih udah juara semua gitu. Ya sebenarnya sebelum itu aku juga udah searching dulu sih, emang nama-nama itu ya yang udah pernah menjuarai itu. Kemudian karena udah tahu faktanya kayak gitu dan kayaknya tidak ada kemungkinan untuk menang. Jadi waktu itu aku cuma bilang gini bahwa Pak, ya udah Pak, nggak apa-apa Pak, saya cuma mau cari pengalaman aja. Gimana sih rasanya bisa bersaing sama orang-orang yang udah pernah menjuarai perlombaan baca puisi? Mikirnya juga menambah apa ya, referensi eh, cara baca puisi orang-orang yang udah pernah juara itu seperti apa gitu. Dari situ eh akhirnya nothing tulus gitu loh, nggak ada aku harus Iya. menang, aku harus juara, itu nggak ada sama sekali. Ya udah kayak jalanin aja, mau juara apa enggak ya udah terserah Allah, mikirnya gitu. Sampai waktu itu ada salah satu rekan guru aku dulu waktu SMA, aku kenal guru SMK, aku latihan sampai ke Undip, itu sampai aku pernah Wow. kecelakaan tahu di. Waduh. Pokoknya itu lah lucu banget waktu dulu terangkil kan jadi masih buka tutup sampai pernah jatuh dari motor itu, kemudian latihan dan itu latihannya juga nggak terlalu lama dan alhamdulillah saat perlombaan bisa juara Waduh. satunya. Jadi dari pengalaman yang itu justru aku kayak belajar, oh ternyata kalau kita lebih berpasrah ya, kita akan menang atau kita akan kalah itu semua udah ditakdirin sama Allah, ya justru kayaknya kita akan lebih tidak terbebani. Jadinya bisa mengekspresikan saat perlombaan itu dengan maksimal, dengan optimal. Dan alhamdulillahnya waktu itu Allah kasih rezeki aku untuk jadi juara satunya. Dan Heeh. alhamdulillahnya waktu itu juga tingkatnya internasional. Itu untuk yang baca baca puisi tingkat internasional itu. Oh. Jadi ya aneh, ya lucu, ya Iya, tapi menyenangkan. bagus.
Jadi kalau saya ingat waktu itu memang mulai dari itu ya Rum. Terus kemudian namanya Arum dan Arumi itu kemudian eh, sampai terdengar di mana-mana gitu. Seantero UNES bahkan dan mungkin sudah kenal yang namanya Arum dan Arumi ini. Duet maut gitu kalau kata Itu bahkan ya ya, duet kalau kata maut Bu kata Mena siapa? duet maut antara Arum dan Arumi gitu. Oke. Soalnya banyak banget loh di yang ketuker-ketuker karena dilalah nama panggilannya hampir sama kan. Arum Arumi ya mungkin dulu sama kayak Bu Maina dengan Bu Iya. Naina kali ya. Kita kan waktu masih jadi mahasiswa saling ketuker-ketuker kan. Apalagi Bapak Ibu dosen yang mahasiswanya banyak. Jadi sering banget manggilnya Mbak Arumi. Saya Oh, Arum iya. Bu. Atau Mbak Arumi juga dipanggilnya Arum. Saya Mbak Arumi Bu kayak gitu. Dulu banyak banget yang ketuker-ketuker. Oke, berarti mulai dari itu kemudian Arum ini Mm. karirnya semakin meningkat dan sampai akhirnya pernah menjadi Mapres FBS tahun 2018 ya, Rum? Iya, Iya pernah iya jadi. benar tahun Itu juga sama 2018. Arumi ya? Atau sama siapa waktu itu? 17. Iya 17 itu sama Mas Oh, Arfi, 18 sama oh berarti Arumi. 2 kali ya, Rum? Pernah jadi Mapres. Iya Wow, lagi. keren. Ini sangat sangat luar biasa seorang cewek yang ini kalau kalau pandangan cowok itu kan cewek yang bisa sampai ke titik itu menurut seorang cowok itu sangat luar biasa gitu, pernah menjadi seorang mapres. Bisa diceritakan nggak Rup? Maksudnya barangkali secara singkat sih, Oke. maksudnya proses seleksi mapres itu seperti apa, lalu apa yang perlu dipersiapkan gitu. Barangkali nanti dari teman-teman yang nonton juga, wah kayaknya aku layak nih jadi mapres gitu, kayaknya aku pengen nih jadi mapres tapi nggak tahu nih harus mulai dari mana gitu, kadang-kadang kan kayak gitu Rup. Iya benar. Benar banget sebenarnya waktu itu kali pertama ikut Mapres kan yang tahun 2017 itu kita masih semester Iya. 3 ya, Di. Iya ya, masih semester 3. Waktu itu masih semester 3, kayaknya aku bekalnya itu yang juara yang baca puisi itu. Jadi dulu kalau angkatannya aku 2 tahun berturut-turut itu memang yang lebih mendapatkan sorotan atau nilai itu kejuaraannya. Tapi ini referensi buat teman-teman ya. Sekarang itu tidak hanya kejuaraan aja yang mendapatkan poin atau memperoleh angka penilaian dalam kegiatan Mapres. Karena sekarang itu ikut organisasi pun itu masuk menjadi poin atau skor yang diperhitungkan di kegiatan Nah, bener Mapres Rum, karena ini ada yang untuk menyapa Rum, sekelas. ini yang kamu cari nih cowok. Wah Mbak Arin idolaku, senyum dulu Mbak Rum, Siap. hehehe. Ya ini yang dicari Mbak Oke Rum ya. dik, hai dik. Oke, bisa lah. Bisa lanjut lagi Rum. Iya dik. Iya, oh iya ada Mas. Oke, lanjut lagi ya. Tadi apa Iya, ya di persyaratan lupa. untuk menjadi seorang Oh mapres iya, tidak hanya organisasi. prestasi tapi organisasi juga. Ah, iya, organisasi. Dulu kan orang akan berpikir mahasiswa yang ikut seleksi Mapres atau kegiatan Mapres itu kan hanya orang-orang yang sering memenangkan Hmm. perlombaan, IPK-nya bagus, kemudian bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu enggak ya sebenarnya, karena uniknya kegiatan Mapres itu biasanya kayak tiap tahun ada aja kriteria-kriteria yang diganti atau kriteria-kriteria yang diperbarui. Contohnya yaitu sekarang ikut organisasi itu dapat penilaian. Bahkan misalkan seingat aku ya di nanti kalau misalkan mau tahu detailnya bisa langsung download aja panduan tentang Mapres. Eh, Sekretaris organisasi, bendahara, dan juga ketua atau wakil ketua itu
poinnya setara dengan kejuaraan nasional. Oh, Jadi, iya sekarang organisasi itu dapat skor atau poinnya setara dengan orang-orang yang memenangkan kejuaraan. Menurut aku ini kebijakan yang bagus juga sih. Jadi merubah stigma bahwa Mapres itu hanya orang-orang yang memiliki prestasi. prestasi atau kejuaraan saja. Karena menurut aku pribadi, orang yang ikut organisasi ya orang berprestasi juga karena mereka meluangkan pikiran, meluangkan waktu, bahkan acap kali juga meluangkan Iya. materi ya untuk kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi ini menurut aku kebijakan yang sangat bagus untuk dilanjutkan kelanjutannya. Jadi itu tentang organisasi, jadi bisa dimasukkan ke dalam penilaian MAPRES. Kemudian eh, itu penilaian untuk kejuaraan atau penghargaan atau pengabdian kalau tidak salah. Yang kedua itu ada yang poinnya cukup banyak ya, karya tulis ilmiah. Hmm. Jadi kita seperti membuat proyek atau menuangkan ide gagasan itu ke dalam karya ilmiah. Ini yang perlu digarisbawahi bedanya karya ilmiah MAPRES sama PKM. Kalau dulu Riyadi kan sering lolosnya Nggak PKM sering ya, tuh. Sering gagalnya aku malah. tapi sampai masuk timnas dapat emas lagi. Keren banget di. Aku tuh seumur umur jadi mahasiswa nggak pernah loh di lolos PKM. Jangankan menang, lolos aja didanai nggak pernah. Eh, Kalau seingat aku, kalau PKM itu semakin detail, maksudnya semakin fokus, itu justru semakin baik karya tulis ilmiah yang dibuat. Tapi kalau untuk MAPRES, justru gimana caranya karya tulis kita ini bisa digunakan seluruh Oh, umat. gitu. Jadi lebih jangkauannya itu lebih luas. Karena biasanya yang dibuat itu kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah atau pengentasan tentang pendidikan atau bisa juga kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi jangkauannya itu lebih luas KTI yang MAPRES karena itu ranahnya kayak Hmm. kebijakan gitu loh di Hmm. gimana ceritanya karya tulis kita ini kayak bisa disodorkan ke dewan juri untuk bisa dijadikan sebagai eh, kebijakan yang bisa diambil atau kayak rekomendasi kebijakan gitu. Itu kalau MAPRES. Nah, KTI ini menyumbang angka atau penilaian yang cukup banyak di antara bahasa Inggris dan juga IPK. Jadi, kalau karya tulis ini kan masih bisa diperjuangkan ya. Artinya kalau misalkan kejuaraan pada hari itu ya udah kayaknya udah stop di situ kejuaraannya. Tapi kalau KTI seiring berjalannya dengan waktu hari H mau Mapres itu pun masih bisa direvisi, masih bisa diperbaiki, masih bisa diotak-atik lagi itu kalau untuk KTI-nya dan nyumbang nilainya itu cukup banyak. Maka dulu Bapak Ibu dosen saat kegiatan Mapres itu optimis banget karena Bapak Ibu dosen optimis, jadi kitanya juga ikut optimis karena karya tulis ilmiah ini kan eh, dekat banget sama jurusan kita Iya. ya di bahasa Indonesia. Jadi pasti adalah beberapa trik yang bisa kita masukkan dalam penulisan karya tulis ilmiah yang mungkin kita lebih unggul daripada jurusan yang lain karena kita mengulik itu banget ya, bahkan ada mata kuliahnya sampai berkali-kali karya tulis ilmiah itu di jurusan kita. Itu untuk KTI. Dan aku yakin sih meskipun itu ide kita, kalau kita bimbingan pasti akan dapat masukan dari Bapak Ibu dosen untuk KTI-nya. Jadi jangan ragu lah misalkan idenya masih mentah karena pasti nanti Bapak Ibu dosen itu juga akan apa Kasih ya, memberikan rekomendasi ke saya. masukan, memberikan saran. Iya, pokoknya dipoles sampai KTI-nya itu benar-benar layak untuk kemudian diajukan ke kegiatan MAPRES. Kemudian
Yang ketiga bahasa Oh, Inggris. Kalau bahasa Inggris menurut aku ini sih apa namanya tidak perlu cemas atau tidak perlu takut karena saingan kalian itu yang ikut Mapres juga belum tentu bisa bahasa Inggris oh semua. gitu. Kan karena kan bisa jadi dari jurusan yang tidak bahasa Inggris. Kalau dari jurusan bahasa Inggris sih mungkin Lebih bagus ya. cara komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris benar lebih bagus. Tapi kalau misalkan apa namanya masih jurusannya bukan itu, kayaknya masih setara lah sama kita yang mau daftar Mapres itu bahasa Inggrisnya. Karena banyak kok ketika praktiknya atau ketika kegiatan Mapresnya, pesertanya itu menggunakan bahasa Inggris, tapi nanti kayak dicampur pakai bahasa Indonesia gitu Oh loh, Di. iya. Jadi kalau misalkan mentok nggak bisa mengungkapkan kata-kata bahasa Inggrisnya, ya seringnya pesertanya itu mencampurkan dengan bahasa Indonesia. Jadi nggak perlu apa ya takut banget karena kita udah dikasih tahu juga temanya itu berkaitan dengan apa. Jadi nanti kita bisa cari referensi kira-kira tema yang dekat dengan ini, topik-topik apa yang nanti bisa kita siapkan terlebih dahulu. Nanti kira-kira kalau tema ini yang akan diomongkan apa, yang akan di ini apa itu. Dan poinnya juga tidak yang paling banyak kalau untuk bahasa Inggris. Tapi ya meskipun tidak banyak, tapi tetap harus diperhitungkan. Itu yang untuk bahasa Inggris. Terus yang keempat, eh, Oh IPK. IPK. IPK, IPK itu juga menurut aku nggak perlu terlalu di ini ya, karena ternyata ketika udah sampai ke nasional, IPK itu tidak diperhitungkan di. Hmm, Tapi kalau masih, administrasi gitu ya. eh iya, tapi kalau masih apa namanya, masih di tingkat jurusan, di tingkat fakultas, di tingkat universitas, IPK itu masih jadi perhitungan. Tapi kalau udah sampai ke nasional, seingat aku, IPK itu tidak masuk untuk diperhitungkan secara nilai. Jadi nggak usah merasa gimana-gimana kalau IPK-nya itu mungkin tidak tinggi-tinggi banget atau juga ya cukuplah. Yang penting berani aja Gitu untuk ya. mau Ah. daftar Mapres karena Mapres itu nggak cuma dilihat dari IPK aja atau dari kejuaraan aja itu enggak. Itu di kalau yang Mapres itu empat pokoknya. Ada KTI, Bahasa Inggris, IPK, sama satunya lagi kejuaraan, penghargaan, atau Oke. perlombaan. Itu empat yang jadi apa ya penilaian di kegiatan Oke, Rom, Mapres. berarti keempat-empatnya itu sebenarnya misal kita masih kuliah gitu ya, masih bisa dipersiapkan ya, Rum, untuk Mm-mm. keempat-empatnya. Nah, Benar, poin yang iya. sangat menarik nih dari Arum tadi cerita, yang penting kita itu nggak takut gitu loh, untuk kemudian mau mendaftar menjadi Mapres karena kebanyakan Rum, barangkali ini juga berlaku di beberapa teman-teman kita yang sudah pesimis sebelum kita maju gitu loh. Kadang-kadang saya sendiri ya bahkan Benar. misalnya saya punya ide ini, wah kayaknya saya takut nih, kira-kira idenya itu layak nggak sih? Gitu. Nah, gimana caranya Arum untuk mengatasi hal itu biar kita tuh ya udah pede aja gitu. Yang penting daftar gitu. Ya. Iya. Eh, kalau waktu itu ya modal nekat ya Hmm. di kayaknya aku itu karena kejuaraan pun masih sedikit banget dan ngomong bahasa Inggris juga nggak jago. eh Penulisan KTI kita waktu semester 3 belum Iya, dapet ya KTI. mata kuliah KTI semester berapa ya? ya KTI semester 3 Iya juga belum kayaknya. dapet. Semester 5 Ah, kayaknya. Semester 5. semester 5. Jadi kalau misalkan ini ya udah pede aja nekat aja karena nggak semua orang itu eh, pasti Iya. Habibie. Itu teman-teman kalian gitu. Hai Bi. Iya. Jadi kalau
Kalau aku dulu kayaknya model nekat deh di ya udah kalau ada kesempatan ditangkep aja kalau bisa dicoba kenapa enggak karena kadang ada juga loh di yang sebenarnya dia mampuan punya modal tapi ternyata dia itu nggak berani untuk Sebenarnya mendaftarkan diri jaringannya kegiatan apa Bang Ferry Mapres. ya Jadi ya udah agak modal terganggu ya. berani aman dekat aja. Nah, di Jaringanmu agak terganggu. Apa jaringanmu ya? Rum? Oke lanjut lagi ini kayaknya kayaknya udah bagus sih jaringannya. ah, modal nekat aja lah kalau aku dulu waktu itu ya udah yang penting coba urusan kalah atau menang itu urusan belakang. Tapi seenggaknya kalau kita udah nyoba kan kita punya dua kemungkinan ya kalah atau menang. Tapi kalau misalkan kita nggak nyoba, ya kita cuma punya satu kemungkinan aja, pasti kita kalah. Iya. Kita nggak akan punya kemungkinan menang kalau kita nggak coba. Gitu sih Iya. dulu waktu kegiatan itu. Berarti model nekat itu mungkin barangkali masih berlaku ya Rum, untuk Arum sekarang untuk mencapai apapun itu. Iya, kalau kalau dulu kan karena emang basicnya aku dari dulu belum pernah menang perlombaan apa-apa ya dari SD, SMP, SMA. Jadi ketika lihat ini apa ya, oh pengen coba. Kemudian bapak ibu dosennya juga, ayo coba aja nggak apa-apa, bimbing, gitu, support, mendukung. Jadinya ya udah coba aja. Meskipun ternyata butuh perjuangan juga ya ketika kegiatannya karena kayak dulu bisa dianggap aku tuh dewasa dini ya di waktu Dewasa dini. mahasiswa karena semester 3. Iya, waktu semester 3 aku udah punya apa tulisan yang dicoret-coret dosen gitu untuk bimbingan. Nah, makanya waktu skripsi nggak kaget Oh gitu. karena dulu udah pernah ngalamin dicoret-coret. Maksudnya dapat revisi ini, revisi itu gitu. Jadi saat skripsi udah nggak kaget kalau ada revisi ini, revisi itu. Dan bahkan kayak dimudahkan karena udah tahu uh, struktur dari penulisan karya tulis ilmiah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi malah udah tahu tracknya itu gimana dan seperti apa. Gitu Oke. dulu. Berarti memang kita perlu nekat ya Rum, untuk mencapai apa yang kita inginkan. Barangkali kalau sekarang kita perlu idealis dengan cita-cita kita biar biar terwujud apa yang kita harapkan gitu ya. Rum. Itu berbicara soal itu baru soal Mapres ya Rom. Ternyata Iya. masih banyak lagi yang perlu diulik dari seorang Arum ini. Ternyata yang saya tulis ini baru 1%-nya. Barangkali nggak ada 1% dari apa yang dicapai Arum sampai sekarang gitu ya. Nah, pernah menulis buku juga. Ini menulis dari kapan, Rum? Apa memang ada proyek dari dosen atau gimana ini, Rum? Pernah menulis buku? Dan berapa buku itu? Kalau kalau menulis itu sebenarnya awalnya karena skripsi tahu di. Jadi dulu dulu skripsinya ambilnya pengembangan, Oh iya. kemudian ambilnya itu pengembangan buku pengayaan. Di sinyal aku bagus nggak sih? Hah, ini sinyal, iya Habis kayaknya tadi apa agak sinyalnya kamu di? ini sih, agak jeda gitu. Ini kayaknya udah bagus sih. Udah ya. Dulu tuh kalau menulis awalnya itu karena skripsi. Jadi dulu Oh iya, idealisnya gini, masa sih S1 4 tahun tapi nggak punya produk apa-apa dari kegiatan selama jadi mahasiswa. Jadi idealisnya aku mau pengembangan, aku mau bikin buku gitu. Jadi terus akhirnya bisa menyelesaikan buku itu awalnya karena skripsi itu, tuntutan skripsi, kalau produk luarannya itu buku. Tapi ternyata
Iya, tapi ternyata eh, setelah selesai kegiatan menulis itu dapat saran dari Bapak Ibu dosen, Mbak, bukunya itu di ISBN-kan, jadi nanti legal dan bisa dibaca oleh semua kalangan. Kalau misalkan enggak dalam bentuk hard file, bisa dalam bentuk PDF gitu. Jadi bisa dibaca oleh siapapun gitu. Terus akhirnya saran masukan itu aku lakuin, terus aku mengajukan penerbitan ke penerbit. Waktu itu nerbitinnya ada di area dekat UNES juga. Kemudian ya ini emang skenario Allah sih ya. Baik banget, kayak ada aja jalannya. Jadi ketika aku mengajukan buku itu untuk diterbitkan, direksi penerbitannya itu setelah selesai menerbitkan itu bilang gini, Mbak, saya udah lihat tulisan Anda mau tidak bergabung dengan penerbitan kami? Gitu. Jadi itu Wow. awalnya aku menerbitkan di salah satu penerbitan dekat UNES, tapi malah justru aku diajak untuk bergabung ke penerbitan itu. Nah, itu sampai sekarang. Jadi kegiatan menulisnya awalnya karena skripsi, kemudian jadi pekerjaan ya sampai sekarang. Dan mungkin masih asing ya pekerjaan menulis seperti itu, tapi menurut aku berprospek banget. Apalagi kalau menulis itu kan kuncinya kebiasaan ya, Di. Iya. Karena menulis itu kan keterampilan. Jadi cuma butuh kebiasaan aja biar menulisnya itu semakin lancar, semakin bisa berkembang, semakin apa ya, alur peristiwanya itu semakin jelas dan terlihat. Ya udah akhirnya semakin senang juga menulis dan pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah tanpa kita harus keluar kantor atau keluar kemana, itu bisa dikerjakan dimanapun. Itu enaknya pekerjaan itu, dan aku masih ada di zona nyaman itu Oh. untuk menggeluti apa ya pekerjaan itu. Dulu awal kalau buku baru dua sih yang diterbitkan. Yang pertama itu yang produk skripsi, kalau yang kedua itu karena menang lomba cerpen, lomba tulis cerpen. Hmm. Kemudian dari panitianya ada proses ISBN dari para pemenangnya gitu. Kayaknya yang dulu kita juga ikut nulis perjalanan kata, Oh, pengalaman tentang iya nggak kata sih Di ya. itu Ah, diterbitkan? itu juga Oh iya, pengalaman tentang halaman kata. tentang kata. Ya itu Iya. juga, itu ada tulisannya Riyadi juga tuh di situ sama Pak Oke. Asep. Oke, berarti Baru berarti tiga tiga buku buku. ya. Ya, rencana ini juga masih mau nih di sekalian promosi deh, Iya. siapa tahu nanti. Sip. Rencana mau ini juga ada kolaborasi sama konten kreator animasi kayak gitu dari Jakarta. Dulu temen aku SMA, kemudian dia kerja di Jakarta, kemudian ikut penerbitan-penerbitan di Jakarta juga. Itu nanti mau kolaborasi sama konten kreator itu. Jadi aku yang menulis esensinya, nanti dia yang melakukan animasi atau apa ya? Semacam Oh, berarti membuat animasi ya, Rum? gambar ya, apa sih? Iya, tapi buku. Tapi Apa? bentuknya Gimana, buku. gimana? Ah, Eh dia oh yang gitu ya. Aku membuat kayak ini apa ya, ya? buku-buku anak-anak gitu ya. Iya, betul. Buku anak-anak. Kayaknya ini Karena ternyata juga kalau diamati sinyal kita agak buku yang agak terganggu, Rum. ya, ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting masih bisa tetap jalan. Oke, amin. Itu sih Semoga di nanti kalau yang untuk buku. projectnya tetap jalan ya, Rum, dan saya tunggu karya-karyanya Arum yang sangat luar biasa itu. Nah, itu penulis buku ya. Ini kita bahas sedikit Amin, dulu. amin. Barangkali lain waktu nanti kita apa namanya bisa kita lanjutkan
membahas dan mengulik cerita di balik nama Arum ini. Oke, itu baru penulis buku, terus pernah menjadi editor juga. Ini editor apa, Rum? Mm. Editor, dulu pernah editor artikel di beberapa kayak jurnal gitu terus akhirnya yaitu di penerbitan itu. Jadi dulu sebelum akhirnya aku jadi ghostwriter-nya atau dari bagian penyunting aksaranya itu dulu lebih ke editor dulu. Jadi kayak berjenjang gitu loh di awalnya dari editor terus jadi apa, jadi apa, jadi apa gitu. Itu kalau lo sekarang lebih seringnya uh, edit jurnal. Kemarin juga ada uh, kerjasama sama Bapak Ibu dosen editing jurnal penelitian kayak Oh, gitulah, kayak untuk typonya atau penulisan kalimatnya atau dia turnitinnya itu juga bisa dilakukan. Itu lebih seringnya ke editingnya kayak oke. gitu. Berarti editor ini ya, tata tulis dan kebahasan barangkali gitu ya, Rum. Itu editor. Terus Mm-mm, sekarang betul. masih menjadi seorang deklamator nggak sih, Rum? Arum? Ya, kalau deklamator udah lama banget nih nggak baca-baca puisi. Padahal iya ya Allah, padahal kangen sebenarnya kangen ya baca-baca puisi. Tapi karena ada corona juga ya, kayaknya jarang juga ada event yang dilaksanakan secara langsung. Kalau dilaksanakan secara offline, itu kan biasanya kita bisa belajar bersama sama Iya. adik-adik di jurusan. Tapi sekarang seringnya online, bahkan kayaknya jarang juga ada mahasiswa yang ada di UNES. Maksudnya adik-adik yang masih menempuh semester pendek atau masih semester muda ya. Jadi udah lama banget nggak baca puisi. Padahal kangen. Karena kalau baca puisi rasanya apa ya? Plong gitu Oh, loh iya. di Kayak itu apa perwakilan sih dari berarti perasaan kita gitu ya, Rum. Atau mungkin ketika kita pas lagi emosi sedih terus akhirnya baca puisi, terus orang lain bisa benar-benar merasakan gitu. iya bener kayak energinya tuh keluar semua gitu loh jadi beban-bebannya ikut tersalurkan ya mungkin tiap orang punya penyaluran itunya beda-beda ya tapi dulu rasanya tuh kalau latihan puisi latihan baca puisi bahkan dulu kayak Riyadi juga tahu deh latihannya tuh Iya, sampai jam 3 malam iya. sampai jam 2 malam. Itu keren banget Bapak Ibu dosen yang mendampingi mau membersamai latihan sampai semalam, sepagi itu. Oh. Itu amat sangat menyenangkan dan kayak apa ya energinya tuh keluar Kalau semua Arum gitu. untuk menuangkan perasaan Betul. itu dengan baca puisi ya, Rum. Kalau aku beda, Rum. Aku lebih banyak rebahan, Rum. Tidur. Apa? Riyadi merendah terus Enggak. nih. Toto ntar meroket awas tuh. Oke, mungkin lain kali itu bisa diobrolkan lagi, Rum, soal deklamator ini sebenarnya bagaimana Ya, sih tekniknya, bagaimana lalu untuk melatih vokalnya bagaimana. Barangkali nanti kalau Arum ini ada waktu luang ya, barangkali gitu, nanti bisa kita obrolkan lagi soal deklamator gitu ya. Nah, yang terakhir ya, aktif oke. organisasi. Nah, Arum ini ternyata selain berprestasi, pinter, terus jadi mapres juga, terus juaranya, sertifikat juaranya menumpuk bahkan barangkali gitu ya. Ternyata juga aktif organisasi. Nah, kira-kira ikut organisasi apa, Rum, waktu itu, Rum? Kalau organisasi nggak banyak sih, Di. Kalau yang lebih dulu lebih sering ke BMKM karena dulu aku ditolak di Cocok. Hima. Saya juga, Rum. Iya, Oh aku iya, kamu juga. juga. Siapa dulu itu ketuanya menolak kita? Nggak apa-apa, Rum. Tapi itu jadi pengalaman. Akhirnya kan Arum juga larinya ke BMKM Iya, gitu. Aku larinya ke Link Art gitu.
Oh iya. Oh iya, dulu waktu semester 5 kamu ya, Di. Eh, Iya ya, kita kita ditolaknya itu bukan semester semester 5, 3, tapi di semester 3. 2, 2 apa 3 ya? Ah, 3 ya. ya kisaran itulah. Di antara Iya. itulah 2 atau 3 itu. Iya. Oh, ternyata kamu Iya. ditolak juga ya, Di. Ternyata sama. Udah jangan jangan bahas itu lagi dong. Barangkali nanti ada kekecewaan yang kemudian keluar. Itu berarti Arum ikut fokus di BMKM Iya. ya, Rum? Iya. Eh, bukan fokus ya, tapi pernah pernah ikut, maksudnya kalau organisasi sih beberapa ada ikut, tapi kalau dulu pengennya nyoba semua sih, Di. Dulu dulu kan kita pernah di teater Iya. juga ya. Kamu juga dulu ikut teater kan? Pernah di teater juga, terus sudah tahu oh ternyata eh, lingkungan di teater itu sistem pembelajarannya seperti ini. Kayak udah tahu, terus kayak pengen dapat pembelajaran yang lain lagi gitu. Selain kalau teater kan memang masuk ya ke jurusan kita ya, ada sangkut pautnya. Terus pengen nyoba ke organisasi lain. Nah, waktu itu daftar hima tapi ditolak, nggak keterima daftar hima. Terus akhirnya ternyata ada apa namanya Open, di BMKM masih open dibuka recruitment. karena memang kayaknya seringnya BMKM itu tutupnya terakhir ya, tutup pendaftaran untuk open Iya. recruitment-nya. Nah ini dulu gara-gara di BMKM jadi ketemu Mas Septian Epe Oh, itu dari FT, kemudian ketemu Mas eh kayak kamu juga tuh di Mas Septian LPDP tapi di wow. UGM. Terus ketemu Mas Mas siapa? Mas Yogi itu sekarang kayak tadi nyapa juga Dedi. Iya, banyak Lama banget kita tadi nggak ketemu fans kayak gitu. Murum. Iya. Ternyata banyak banget itu. Waduh. Itu juga gak ketemu sama Mas Yogi. Sekarang dia lagi di Jepang tuh di. Wow. Pokoknya aku merasa ketika aku ikut di BMKM karena itu skalanya universitas ya di. Jadi orang-orangnya itu makin bermacam-macam, karakteristiknya tidak bisa disamaratakan meskipun berasal dari fakultas yang sama. Kemudian jadi punya relasi banyak juga. Misalkan kalau di FT ada kegiatan apa, jadi tahu oh ternyata di FT seperti ini, di FIP seperti ini. Jadi nggak terkungkung cuma ada di fakultas kita aja. Itu dulu yang aku rasain waktu di BMKM. Jadi bersyukur juga ya ternyata setelah ditolak. Jadi ternyata setelah ditolak, akhirnya ketemu orang-orang yang hebat dan luar biasa di BMKM. Terus setelah di BMKM, sempet juga sama Riyadi ya, waktu itu di LinkArt. Iya. Ikut link up juga dong. Ternyata juga, iya suasananya ternyata beda juga ya. Ya kalau BMKM memang organisasi, tapi kalau LinkArt tuh emang orang-orangnya berprestasi semua deh di kayaknya waktu itu di Enggak semua situ. Rum. Cuma aku yang enggak Bentar-bentar Rum. ada yang gitu. Waktu itu kan aku masih enggak Merendah lagi. serius. Waktu itu aku masih apa ya ngilang-ngilangan gitu loh. Sering ghosting ghosting. Iya. Tapi untungnya Iya, organisasi ya. ya sama sih sebenarnya. Ya mungkin karena itu yang bikin fokusnya beda ya di karena orang-orangnya juga aktif ikut apa perlombaan-perlombaan juga ya. Tapi ya jadi tahu oh ternyata di teater kondisi pembelajarannya seperti ini, di BMKM seperti ini. Kemudian di penulisan karya ilmiah seperti ini. Jadinya makin beragam dan macam-macam apa orang-orang yang ditemui karakteristiknya. Jadi kayak dapat pembelajaran gimana caranya kita bisa adaptasi. Karena gimana pun ceritanya atau caranya nanti kan kita kalau udah terjun ke masyarakat juga hal yang diperlukan itu adaptasi ya. Jadi udah belajar berkaitan itu tentang adaptasi. Kalau dulu di BMKM itu malah sampai 2 tahun di BMKM. Oh, Tahun 2017 17 ya. Ah, berarti ya di apa 16 ya? eh,
sama Ya kayaknya 17 ya, 19. Rum. Saya kalau lupa ya. Oke, berarti memang Iya, antara itulah ah, 17 dan aktif 19. juga mengikuti organisasi ya, Rum. Oke, Rum, ternyata obrolan dengan Arum ini tidak eh, cuma sebentar saja cukup, jadi perlu banyak waktu untuk membahas dan mengulik Arum ini. Tadi ada Diana yang bertanya soal manajemen waktu nih, Rum. Kira-kira gimana sih, Rum? Arum kan waktu kuliah satu kan Iya. ikut ini, ikut itu, lomba ini, lomba itu, terus persiapannya itu kan juga sangat melelahkan dan sangat barangkali sangat menyita waktu juga. Nah, kira-kira manajemen waktunya bagaimana, Rum? Iya. Oh, ada yang komen jempol juga, Fajar Widianto. Hai, Mas Fajar. Itu fansmu semua. Ntar ya di pengen Iya, tahu nih siapa aja. banyak banget dari teman-temanmu semua, Rum. Enggak lah, itu juga teman kamu, teman aku juga, sama-sama di jurusan. Oke. Tadi apa tadi Manajemen soal manajemen berkaitan waktu. sama oh manajemen waktu. Oh iya. Dulu tuh sebenarnya kalau boleh jujur, waktu ada kegiatan organisasi, kemudian ikut akademik, kemudian ikut lomba-lomba juga, itu sebenarnya cukup keteteran sih di awalnya. Karena ternyata ini tabrakan sama agenda ini. Sempat beberapa kali disemprot orang Wow. juga. Tapi itu jadi pembelajaran. Iya, karena ya gimana ya di kita satu orang tapi harus di agenda ini, agenda ini, agenda ini dan lain sebagainya. Ternyata itu cukup runyam ya untuk bisa berjalan semuanya. Tapi semakin berjalan, jadi semakin paham seharusnya gimana apa yang harus dilakuin. Kalau dulu eh, misalkan waktu mau lomba ya, misalkan agendanya kalau lomba di luar Jawa, misalkan jaraknya cukup jauh, itu biasanya perlombaannya dilakukan selama seminggu, misalkan. Nah, nanti selama 1 minggu itu, aku triknya, bukan trik ya, apa ya, ngelakuin manajemen apa namanya Waktunya. waktunya waktu itu selama seminggu itu misalkan dari tanggal 21 sampai tanggal 27 nanti aku udah list tuh 21 sampai 27 Bapak Ibu dosennya yang masuk ke kelas kita itu siapa aja sebelum aku berangkat misalkan ke Medan ya sebelum aku berangkat ke Medan aku udah menghubungi atau bertemu dengan Bapak Ibu dosen terlebih dahulu jadi menanyakan dan juga sekaligus izin. Boleh nggak Pak Bu kalau saya izin, tapi nanti saya mendapatkan tugas yang lain sebagai pengganti izin itu saya sangat mau untuk hal itu gitu. Jadi kadang sebelum berangkat itu udah dapat tulisan tugas-tugas yang harus dilakukan sih untuk Edi untuk mendapatkan izin itu. Itu yang aku lakuin ke Bapak Ibu dosen dan alhamdulillahnya semua mengizinkan, tapi ada beberapa juga yang ya udah sebagai penggantinya buat ini, sebagai penggantinya buat itu gitu. Jadinya kan kita jelas ya, tidak langsung main kabur-kabur aja. Tanggung jawabnya di akademik juga tetap ditangguhkan meskipun dengan cara yang berbeda dari mahasiswa yang lain. Itu kalau untuk di organisasi itu kan lebih fleksibel ya di karena biasanya dalam satu kementerian atau satu divisi atau satu departemen itu ada beberapa orang. Kalau di BMK itu bisa sampai 15 orang. Tapi biasanya kalau di jurusan atau di fakultas mungkin bisa sampai 10-an Iya. ya. Insya Allah kalau misalkan izinnya selama seminggu itu pasti tidak terlalu bermasalah dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama kita pergi untuk mengikuti kegiatan yang lain. Tapi ya itu, kita harus list juga di mana yang perlu atau mana yang akan dilakukan pada tanggal ini, mana yang tidak. Jadi nanti kita udah tahu, oh kayaknya kalau misalkan dikasih tanggung jawab di tanggal ini, nggak bisa nih karena udah ada agenda di sini kayak gitu. Dulu sih nerapinnya pakai 4 kuadran manajemen waktu itu loh, Di. Kayak yang
darurat harus Iya. dilakukan sekarang juga, diwakilkan bisa ditinggalkan atau mewakilkan ke orang lain, kemudian ada yang penting tapi tidak mendesak, dan juga ada yang tidak penting dan tidak mendesak itu yang ditinggalkan. Jadi dulu klasifikasinya pakai 4 kuadran itu. Itu menurut aku sangat membantu ya untuk manajemen waktu kita. Jadi nanti kita bisa mengklasifikasikan mana yang harus dilakukan sekarang, mana yang harus dilakukan nanti, mana yang harus dilakukan besok, atau mana yang harus ditinggalkan. Tapi ya namanya manusia ya di berencana tetap aja. Praktiknya kadang ada aja yang kelewat atau ada aja yang kelupa gitu. Tapi ya uh, prepare-nya lebih ke di list apa aja yang akan dikerjakan atau apa aja yang akan dilaksanakan selama kita berkegiatan di luar, jadi bisa ditangguhkan terlebih dahulu. Dulu lebih seringnya kayak gitu, jadi jarang sih ada bermasalah di bagian Hmm. akademik, meskipun udah izin Oh, berkali-kali. itu menarik sekali. Oh ya Rum, ini ada yang komen juga Rum. Ini barangkali temannya Arum juga. Wes Apa harap nih? sholat, harap sholat berwudu. Jangan lupa tidur guys. Oke Mas, besok mulai. Sama. Kita sama-sama Vicky kuliah. Hadi. Ini kayaknya temanmu ya? Siapa ya? Jurusanku mesti no. Siapa sih Vicky Hadi? Iya mungkin dia di lupa aku di. Asik. Oke. Hai Mas Vicky Hadi. Kayaknya dia udah menikah deh. Aku nggak tahu ya. Oke Rum. Ah, Iya deh, kayaknya itu. itu berkaitan dengan soal manajemen Aduh. waktu. Nah, tadi di Hmm? awal-awal juga ada yang komen nih. Arum jomblo. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang kemarin masuk dari Mbak Karisma ya. Bagaimana cara Mbak Arum membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan percintaan? Nah, ini perlu dikonfirmasi. Kira-kira Mbak Arum ini Kuliah jomblo gak sih? organisasi. Oh, kalau aku banyak di gak jomblo, mengepakkan sayap kebinekaan. Sama Arum. Oke, itu perlu dijawab, Rum. Pertanyaan Iya, dari sama. Karisma ya. Karisma ini teman kita juga ya. Karisma. Angkatan. Mm, iya. Dulu ketohima juga Iya, ya, tapi bukan yang menolak kita ya, iya. Di. Jangan diingat terus, coba. Sakit. Nggak apa-apa, itu bagian dari apa ya, pengalaman yang lucu, Oke, Rum, bisa dijawab dulu, Rum. menyenangkan. Ya, eh apa tadi? Kalau Organisasi, percintaan, sama? percintaan. Nah, kalau untuk membagi waktu soal kuliah, organisasi kan sudah ya. Tadi sudah dijawab Arum. Nah, ini antara Mm-mm, organisasi mm-mm. dan percintaan. Ini kira-kira gimana cara membaginya? Kan kadang-kadang jam segini harus apel nih, apalagi kalau malam minggu. Nah, belum lagi kalau tabrakan. Rapat itu kan kebanyakan malam minggu ya, Rum. Nah, misalnya kalau malam minggu rapat, terus ini gimana nih apelnya gitu? Oh iya, oke. Kalau untuk urusan perasaan, WD percintaan, ya kayaknya hubungan yang dewasa itu yang bisa saling memaklumi nggak Oke, sih, Di? dicatat ini penting Ya, ini. ya kalau untuk udah sampai ke urusan perasaan, ya kayaknya pasti akan mendukung satu sama lain deh. Kalau nggak punya pasangan yang kayak gitu, ya mending ditinggalin aja. Oh, oke. Karena kan sama-sama pengen berproses dan berprogres bersama kan. Iya, Iya sih, kayaknya kayak gitu. Jadi ya kayaknya mau punya kesibukan apapun atau punya kegiatan yang banyak, pasti tetap akan ada spending time atau luangan waktu untuk berkomunikasi. Karena menurut aku kalau orang udah punya komitmen hubungan, ya kayaknya dia harus ini deh, meluangkan sebagian waktunya juga untuk hubungan itu, ya nggak sih, Di? kayaknya sih ya. Ya, kayaknya Riyadi lebih berpakar deh. Kayak Iya, Karisma deh yang lebih harusnya harus. berpakar, orang dia yang Tapi udah tunangan, tanya ke kita. iya, kalau karisma itu kan memang pakarnya, Rum. Kita masih
kayak Iya juniornya. bener. Aku juga belajar dari Karisma nih, mengepakkan sayap Oh, kebinekaan. jangan bawa itu Rum, hati-hati loh Rum. Oh iya, maaf. Itu jargon Iya. sebelah ya. Oke, maaf, Oke, jadi maaf. kira-kira itu ya Rum. Itu kalau urusan itu. Maksudnya kalau urusan perasaan kan Mm, harusnya kalau kita udah dewasa gitu sama-sama dewasa berarti kan harus lebih banyak mm-mm. memaklumi ketika kita baru berproses di hal ini, kemudian dia berproses di hal lain juga. Kita harus sama-sama memaklumi gitu ya Rum. Oke Rum, lanjut lagi pertanyaan. Iyalah, harusnya. Pertanyaannya terakhir dari Kusuma Dewi. Ini kayaknya dari adik tingkat kita yang jurusan bahasa Arab. Kalau Arum masih ingat ya, Kusuma Dewi. Mbak Arum prefer menjadi praktisi atau akademisi? Kemudian apa goals dari Mbak Arum di dunia pendidikan? Oh iya. Lebih prefer jadi praktisi atau Ya, akademisi? Kalau aku lebih ke akademisi sih, Di. Karena eh, di antara pekerjaan yang lain yang membuat aku bisa ketawa, yang bisa membuat aku senang, yang bisa membuat aku merasa enjoy menjalaninya, ya ketika aku bertatapan dengan eh, murid-murid atau peserta didik lah istilahnya. Melihat ketawanya mereka, antusiasmenya mereka bertanya, bahkan tingkah lucu atau konyolnya mereka itu membuat aku pribadi merasa stresnya jadi hilang atau beban apapun tuh jadi hilang kalau lagi kegiatan mengajar. Padahal kan kegiatan mengajar itu kalau ada orang yang ini kan capek, kan ini dan lain sebagainya. Tapi menurut aku ketika kita lagi berhadapan dengan peserta didik, itu adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Jadi aku lebih prefer ke akademisi dan emang dari kecil cita-citanya udah itu di oh, pengen jadi pendidik aja. Jadinya memang seneng di dunia akademisi kayak gitu daripada ke praktisinya. yang Kemudian kedua kalau goalsnya ya. Nah, kalau goals untuk pendidikannya, nah, aku pengen bikin semacam apa ya? Mungkin tempat kayak nongkrong gitu, tapi isinya itu orang-orang yang ingin mengembangkan keterampilan berbahasa. hmm, Misalkan menulis, membaca, menyimak, atau kegiatan lainnya. Jadi yang berkaitan dengan keterampilan berbahasa itu aku pengen kayak bikin apa namanya, apa sih sanggar iya ya di sanggar. kalau ini. Ya pokoknya ruang terbuka lah untuk Hmm. siapapun yang mau belajar di kegiatan-kegiatan kayak gitu. Aku pengennya mengembangkan hal itu. Amin, semoga terwujud Rum. Oke, jadi kurang lebih memang itu ya. Amin. Prefernya lebih ke akademisi daripada praktisi. Kemudian ada satu hal yang menjadi goals yaitu membuat semacam sanggar ya, sanggar untuk mengembangkan keterampilan berbahasa. Oke, Rum, sangat menarik sekali Iya. ngobrol sama Arum ini ternyata nggak terasa kita sudah 1 jam lebih ya. 1 jam lebih kita ngobrol dan ternyata Arum juga Iya. masih ada agenda berikutnya untuk ketemu sama teman-teman. Oke, Rum, sebelum kita mengakhiri obrolan santai ini, barangkali ada closing Eh. statement dari Mbak Arum nih, barangkali yang menarik itu apa? Oh iya. Em, Kalau menurut aku, segala yang terjadi sama diri kita ini itu takdir ya. Jadi kemenangan, kekalahan, keberhasilan, kegagalan itu semua emang udah ditulis sama Allah terkait takdir kita. Tapi ya takdir itu kan ada juga yang bisa Ah, diubah ya. Jadi selagi kita sudah ditentukan takdirnya seperti ini dan seperti itu, kita masih punya upaya untuk berusaha memperbaiki takdir yang mungkin sudah baik untuk jadi lebih baik atau yang sudah lebih baik menjadi sangat lebih baik. Dan uh, jangan uh, ber, berkeyakinan bahwa semaksimal mungkin usaha yang kita lakukan itu akan menghasilkan, tapi
Semua itu pokoknya udah diatur sama Allah. Jadi mau gimana pun usahanya, entah teramat sangat kuat atau teramat sangat rendah, semuanya itu udah diatur sama Allah. Jadi kita tinggal berpasrah aja sama Allah. Deh, itu Oke, aja. closing statement yang sangat menarik. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Ini kebanyakan temannya Arum dan mohon maaf untuk yang sudah menyapa belum sempat kita sapa balik ya Rum, karena tadi juga asik ngobrol gitu ya. Iya, benar. Oke, nanti barangkali Nah, kita teruskan lagi obrolan-obrolan berikutnya dengan Mbak Arum ini, karena ternyata ini baru 1% ya yang kita obrolkan dari berkaitan dengan pengalamannya Arum yang segudang itu. Oke, Rum. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk teman-teman yang pengen kepo dengan Arum, boleh langsung di follow ya Instagramnya di Arum Yulia Lestari. Oke, Rum, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah ngobrol-ngobrol santai. sama-sama. Semoga bermanfaat. Barangkali nanti ada teman-teman yang nonton langsung live-nya ataupun nanti nonton di feed Instagram saya ya, Instagramku. Barangkali nanti bisa memberikan manfaat dan inspirasi untuk teman-teman semua. Oke, Rum, itu saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses. Sehat terus, Rum. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Sampai jumpa, Rum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akhiri ya.